Yang teman-teman sekalian, kita masih melanjutkan kepada hikmah mutaliyah dari Mula Sadra. Istilah hikmah atau hikmah disebutkan sebanyak 20 kali di dalam Al-Quran. Dan yang paling sering dikutip di dalam berbagai literatur filosofis adalah surat Al-Baqarah ayat 269 yang terjemahannya adalah sebagai berikut. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang diberi hikmah, sungguh telah diberi kebajikan yang banyak. Demikian pula di dalam hadis ditemukan ungkapan misalnya, engkau berkewajiban memperoleh hikmah, karena sesungguhnya kebajikan itu terdapat di dalam hikmah. Dan jangan berbicara tentang hikmah kepada orang-orang bodoh. Para ahli pikir Muslim berbeda pendapat tentang arti hikmah yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Masing-masing aliran pemikiran mengartikan sesuai dengan perspektifnya sendiri. Di sepanjang sejarah pemikiran keislaman, pemaknaan yang diberikan oleh para mutakalimin dan sufi dan filosof saling bervariasi antara satu periode dan periode yang lain. Istilah lain yang senada dengan hikmah adalah falsafah, yang dimasukkan ke dalam bahasa Arab di sekitar abad ke-2 Hijriah melalui terjemahan Yunani dari kata filosofia. Dalam konteks peradaban Islam, istilah filosofia dalam bahasa Inggris tidak semata-mata berkenaan dengan filsafat Islam saja, tetapi juga dengan aliran-aliran lain yang menggunakan nama-nama lain seperti kalam, ma'rifah, dan usul fikih. Berikut ini akan dikemukakan bagaimana pemahaman para filosof Muslim terhadap istilah hikmah atau falsafah yang menurut mereka berasal dari Tuhan. Dari sinilah muncul istilah al-hikmatul ilahiyah dan juga dinamakan sebagai falsafatul ula, al-falsafah ula atau ilmul a'la. Abu Ya'qub al-Kindi, filosof muslim pertama, mendefinisikan falsafah sebagai pengetahuan tentang realitas atau hakikat segala sesuatu sebatas yang memungkinkan bagi manusia, karena sesungguhnya tujuan filosof secara teoritis adalah untuk mencapai kebenaran secara praktis dan bertingkah laku sesuai dengan kebenaran. Abu Nasr Al-Farabi, meskipun menerima definisi tersebut, menambahkan perbedaan antara filsafat yang didasarkan atas keyakinan, falsafah al-yakiniyah, dan filsafat yang berdasarkan opini, falsafah majnunah. Jelas filsafat yang disebutkan terakhir didasarkan atas dialektika atau sofis. Dia juga mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan tentang segala yang ada sebagaimana adanya. Ibnu Sina menerima juga definisi-definisi tersebut di atas, tapi menambahkan lagi unsur baru yang dikaitkan dengan penghayatan dan kesempurnaan manusia. Di dalam Uyun Al-Hikmah, dia mendefinisikan hikmah sebagai kesempurnaan jiwa manusia melalui konseptualisasi terhadap berbagai persoalan dan pembenaran terhadap realitas-realitas teoritis maupun praktis sesuai dengan kemampuan manusia. Kita ulangi lagi, al-hikmah adalah kesempurnaan jiwa manusia melalui konseptualisasi terhadap berbagai persoalan dan pembenaran terhadap realitas-realitas teoritis maupun praktis sesuai dengan kemampuan manusia. Namun pada perkembangan berikutnya, dia membedakan antara filsafat peripatetik yang disebutnya sebagai filsafat ketimuran, al-hikmah al-masyrikiyah. Filsafat yang terakhir ini tidak semata-mata didasarkan atas pemikiran rasional, tetapi mencakup pula penghayatan spiritual secara langsung. Keterpaduan antara aspek teoritis dan dimensi praktis dari filsafat juga dikumandangkan oleh Ikhwanus Sofa
sekelompok pemikir Muslim Syiah Ismailiyah yang memiliki tendensi ke arah tasawuf atau sufisme. Mereka menyatakan bahwa awal filsafat adalah kecintaan terhadap berbagai ilmu. Pertengahannya adalah pengetahuan tentang realitas segala yang ada sesuai dengan kemampuan manusia. Dan akhirnya adalah kata-kata dan tindakan yang sesuai dengan pengetahuan tersebut. Dimensi tingkah laku, etika, akhlak harus sesuai dengan kebenaran. Kehadiran Suhrawardi, Syekh Al-Israq tidak saja menjadikan filsafat Islam memasuki periode yang baru, tetapi juga dunia yang baru dengan dibangunnya suatu perspektif intelektual yang baru, yang disebutnya sebagai Hikmah Al-Israq, yang sekaligus menjadi judul buku filsafatnya yang terkenal. Di dalam perspektif ini ditekankan adanya keterkaitan yang erat antara agama dan filsafat, atau antara filsafat sebagai dimensi esoterik wahyu dan praktek asketisisme agama yang dalam Islam dikaitkan dengan tasawuf. Suhrawardi memandang bahwa seorang filosof atau hakim yang sesungguhnya adalah seorang yang memiliki pengetahuan teoritis dan sekaligus visi spiritual. Dia menyebut orang yang seperti itu sebagai hakim muta'allih, yang secara harfiah berarti seorang filosof atau ahli hikmah yang sudah menjadi Tuhan, menjadi seperti Tuhan. Setelah masanya, filsafat dan penghayatan spiritual selalu dipadukan bersama-sama, dan al-hikmah ilahiyah menjadi jembatan antara ilmu-ilmu keagamaan formal dan kebenaran-kebenaran yang diperoleh secara intuitif, terutama di kawasan Persia. Berbagai pandangan mengenai pemaknaan terhadap istilah falsafah atau hikmah menemukan konsep puncaknya melalui sintesis yang dilakukan oleh Mullah Sadra, yang dinamakannya dengan Hikmah Al-Muta'aliyah. Meskipun istilah tersebut bukan dia pertama kali yang menggunakan, jauh sebelumnya istilah tersebut telah digunakan oleh kaum sufi seperti Daud Al-Qaisari, dan bahkan telah muncul dalam karya-karya para filosof peripatatik seperti Ibnu Sina dan Nasiruddin At-Tusi. Akan tetapi pemaknaan yang lengkap terhadap istilah tersebut baru ditemukan dalam tulisan Mullah Sadra dan murid-muridnya, yang sekaligus menandai nama dari aliran filsafat dan metafisika yang baru. Ungkapan hikmah muta'aliyah terdiri dari dua istilah, al-hikmah yang dalam perspektif ini merupakan kombinasi dari filsafat, pengalaman iluminasi, dan sufisme, dan al-muta'aliyah yang berarti tinggi, agung, atau transenden. Meskipun Mullah Sadra yang menggunakannya, namun murid-muridnya lah, baik langsung maupun tidak, menjadikannya terkenal untuk menggambarkan aliran filsafatnya. Penyebutan hikmah al-muta'aliyah sebagai aliran filsafat Mullah Sadra diperkenalkan untuk pertama kali oleh Abdul Rajak Al-Lahizi, salah seorang murid dari sekaligus menantunya yang terkenal. Penggunaan tersebut semakin meluas pada periode Khazar. Pada periode ini, tokoh yang telah dengan penuh semangat menjelaskan alasan penggunaan istilah tersebut sebagai nama dari aliran filsafat Mullah Sadra adalah Mullah Hadi Sabzawari, seorang filosof dan mistikus terbesar Persia pada abad ke-13 Hijriah atau 19 Masehi. Mullah Sadra sendiri memang tidak menyatakan secara eksplisit al-hikmah muta'aliyah adalah nama dari aliran filsafatnya. Penyebutan istilah tersebut di dalam tulisan-tulisannya yaitu al-hikmah muta'aliyah maupun asy-syawahid ar-rububiyah lebih dikaitkan kepada judul karyanya bukan pada nama alirannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Husn Nasr, ada dua faktor yang menjadi alasan mengapa murid-muridnya serta masyarakat luas mengidentifikasikan istilah hikmah muta'aliyah dengan doktrin Mullah Sadra. Kedua faktor tersebut adalah sebagai berikut. Judul buku Hikmah Muta'aliyah menyatakan secara tidak langsung tentang keberadaan suatu aliran dan pandangan dunia yang di dalamnya
tergambar doktrin-doktrin metafisika mula sadra. Kedua, adanya ajaran oral dari mula sadra sendiri yang menunjukkan bahwa pengertian al-hikmah muta'aliyah tidak saja menunjuk kepada judul tulisannya. Meskipun yang terakhir ini tidak didukung oleh dokumen-dokumen tertulis, namun konfirmasi dari guru-guru tradisional di Persia yang menerima tradisi tersebut melalui rangkaian guru yang sampai kepada mula sadra sendiri merupakan argumen yang kuat untuk menerima alasan tersebut. Untuk mengetahui pemaknaan dan konsepsi mula sadra tentang al-hikmah muta'aliyah, harus dilihat bagaimana dia mendefinisikan istilah hikmah dan falsafah. Menurutnya, kedua istilah tersebut adalah identik. Dan ketika dia berbicara tentang hikmah atau falsafah dalam perspektifnya sendiri, yang dimaksudkan tidak lain adalah al-hikmah muta'aliyah. Dalam perspektif ini, setelah melakukan sintesis terhadap berbagai pandangan terdahulu, mula sadra mendefinisikan falsafah sebagai kesempurnaan jiwa manusia melalui pengetahuan terhadap realitas segala sesuatu yang ada sebagaimana adanya dan pembenaran terhadap keberadaan mereka yang dibangun berdasarkan bukti-bukti yang jelas, bukan atas dasar persangkaan dan sekedar mengikuti pendapat orang lain, sebatas kemampuan yang ada pada manusia. Jika Anda suka, Anda bisa berkata kesempurnaan jiwa manusia melalui pengetahuan terhadap tata tertib alam semesta sebagai tata tertib yang bisa dimengerti sesuai kemampuan yang dimiliki dalam rangka mencapai keserupaan dengan Tuhan. Berdasarkan definisi falsafah atau hikmah di atas, bisa dilihat bagaimana mula sadra berusaha mengkombinasikan dan mengharmoniskan berbagai pandangan terdahulu dengan pandangannya sendiri, melalui kreativitas serta kejeniusan berpikirnya. Seluruh unsur penting yang terdapat di dalam berbagai definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Sina, Ikhwanus Sopa, maupun Suhrawardi disintesiskan sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga terlihat sebagai sesuatu yang baru. Sebagaimana para pendahulunya, mula sadra juga memandang hikmah dalam dua aspek, aspek teoritis dan aspek praktis, nazori dan amali. Secara teoritis, tujuan dari hikmah adalah mewarnai jiwa dengan gambaran realitas sebagai dunia yang bisa dimengerti, yang menyerupai dunia objektif. Hikmah dalam aspek ini ialah yang dikehendaki Rasulullah Muhammad di dalam doanya. Oh Tuhan, tunjukkanlah kepada kami segala sesuatu sebagaimana adanya. Dan ini pula lah yang dimintakan Nabi Ibrahim ketika dia berdoa, oh Tuhan, anugerahkan kepadaku hikmah. Hikmah yang dimaksud di sini adalah pembenaran terhadap realitas segala sesuatu yang mensyaratkan adanya pemahaman secara konseptual. Sedangkan secara praktis, buah dari hikmah adalah melakukan perbuatan baik dengan tujuan agar tercapai superioritas jiwa terhadap badan dan badan tunduk kepada jiwa. Inilah yang disyaratkan oleh hadis Nabi, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Dan doa Nabi Ibrahim, masukkanlah aku ke dalam golongan orang yang saleh. Pemahaman seperti ini terlihat juga ketika mula sadra menafsirkan firman Allah dalam surat At-Tin yang terjemahannya adalah sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Menurutnya yang dimaksudkan dengan bentuk yang sebaik-baiknya adalah bagian jiwa manusia yang bersifat spiritual, sedangkan tempat yang serendah-rendahnya menunjukkan pada bagian manusia yang bersifat material. Adapun orang-orang yang beriman merupakan isyarat bagi hikmah yang teoritis dan mengerjakan amal saleh mengacu kepada hikmah yang praktis. Dari sudut pandang yang demikian, bisa dipahami bahwa hikmah bisa dijadikan sarana yang membebaskan manusia dari keterikatannya terhadap hal-hal yang bersifat material duniawi dan mengantarkannya kepada asal-usul penciptanya, yaitu alam ketuhanan.
Dengan demikian, jelaslah bahwa hikmah dalam perspektif ini benar-benar terkait dengan agama dan kehidupan spiritual, jauh dari sekedar merupakan aktivitas mental semata-mata sebagaimana yang muncul di dunia barat pasca Renaissance, yang memahami filsafat secara rasionalistik. Sekarang kita akan memahami tentang sumber hikmah. Sebagai sebuah konstruksi pemikiran, hikmah al-muta'aliyah tentu saja tidak dibangun berdasarkan hasil kreasi individualistik mulasadra semata-mata, tetapi bersumber pada bahan-bahan atau unsur-unsur yang telah tersedia sebelumnya, baik yang bersifat tradisional maupun historis. Akan tetapi tidak bisa disimpulkan secara sederhana bahwa visi intelektual yang diformulasikan oleh mulasadra ini sekedar penggabungan dari berbagai ide dan pemikiran yang mendahulunya. Memang benar bahwa sebagai aliran filsafat yang muncul belakangan dan merupakan versi lain dari filosofia Verenis, di dalamnya terdapat pengulangan-pengulangan kembali tentang kebenaran yang sama dengan sebelumnya. Akan tetapi selalu ada rekreasi atau transformasi serta reformulasi sehingga menjadikan bahan-bahan tersebut terlihat dan cahayanya baru. Oleh karena itu, di dalam aliran yang baru ini terdapat unsur-unsur doktrinal yang bersifat inspiratif dan intuitif, yang merupakan hasil dari iluminasi intelektual yang diperoleh dari atas atau suatu sebab yang bersifat vertikal yang mentransformasikan ide-ide dan sumber sebelumnya menjadi pandangan-pandangan metafisika yang baru. Jika seseorang membahas tentang sumber-sumber hikmah muta'aliyah, perlu mempertimbangkan bahwa sebagai aliran yang bersifat tradisional, ia memiliki karakter sebagai berikut. Rasa memiliki terhadap dunia spiritual yang meliputinya dan watak sintesisnya yang berusaha menyatukan berbagai aliran intelektual sebelumnya. Oleh karena itu, bagi yang meragukan orisinalitas mulasadra sebagai pembangun aliran ini perlu diingatkan bahwa sudah menjadi kebiasaan di dalam ilmu-ilmu tradisional bahwa pengutipan terhadap sumber-sumber terdahulu yang biasanya sudah dikenal tidak menyebutkan nama pengarangnya. Sudah menjadi fakta bahwa penjaminan terhadap suatu ide yang terdapat di dalam tulisan-tulisan sebelumnya tidak mengurangi arti penting perkembangan melalui tulisan-tulisan mulasadra. Mulasadra memahami sepenuhnya ajaran yang terkandung di dalam ucapan Imam Ali. Perhatikanlah apa yang diucapkan, bukan yang mengucapkannya. Ketika Mulasadra masih hidup, dia sudah menerima berbagai kritikan dan dari para kritikus pada masa itu. Misalnya ada tokoh bernama Mirza Abu Al-Hasan Al-Jiwa, Mirza Abu Hasan Jilwa. Banyak orang yang berusaha membuktikan bahwa seluruh ide Mulasadra adalah hasil peminjaman atau pencurian dari tokoh-tokoh sebelumnya. Sementara itu muncul arus sebaliknya dan lebih kuat yang secara ekstrim memandang bahwa ide-ide filosofis Mulasadra adalah yang paling benar dan merupakan puncak dari pemikiran filosofis dalam Islam. Berikut ini akan diuraikan sumber-sumber utama yang menyediakan unsur-unsur bagi hikmah muta'aliyah, baik bersifat tradisional maupun historis. Sumber pertama yang harus dilihat adalah sumber-sumber tradisi Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran. Tidak berlebihan jika dikatakan di sini bahwa Mulasadra adalah filosof Muslim yang tidak diragukan lagi pengetahuan dalam bidang ini. Pengetahuannya terhadap teks kitab suci dan tradisi penafsiran adalah lebih baik daripada filosof-filosof sebelumnya seperti Ibnu Sina dan Suhrawardi. Dalam mengungkapkan makna batin Al-Quran, dia lebih bisa dimasukkan ke dalam kelompok Ibn Arabi dan tokoh-tokoh hermeneutik spiritual terkemuka lainnya daripada dalam aliran filosof. Mulasadra sebagai fondasi utama di dalam membangun struktur al-hikmah muta'aliyah dengan Al-Quran.
Al-Hikmah Muta'aliyah juga menggunakan hadis sebagai dasar atau sumber kedua yang melengkapi pesan-pesan Al-Quran. Menurut Mula Sadra, hadis juga memiliki tingkatan makna yang bersifat esoterik, seperti halnya Al-Quran yang hanya bisa disentuh melalui pertolongan iluminasi spiritual. Mula Sadra mengenal dengan baik berbagai literatur hadis, baik yang berasal dari kalangan Syi'i maupun Sunni. Selain kedua sumber yang fundamental tersebut, yaitu Al-Quran dan hadis, sebagai aliran yang dilahirkan dan berkembang di lingkungan tradisi Syiah, Hikmatul Muta'aliyah juga bersumber kepada ucapan para imam, khususnya Imam Ali, yang juga dianggap sebagai risalah-risalah suci. Ia mengecam mereka yang tidak mengakui keberadaan sifat-sifat Tuhan dan menegaskan keberadaan wujud Tuhan secara murni, dan juga terhadap mereka yang menegaskan keberadaan sifat-sifat Tuhan sebagai tambahan dari wujud terhadap wujudnya. Dia ingin membuktikan bahwa antara wujud dan sifat Tuhan adalah identik. Di samping sumber-sumber yang bersifat tradisional tersebut, hikmah muta'aliyah juga dibangun berdasarkan sumber-sumber yang bersifat historis. Uraian tentang hal ini akan dikemukakan secara berurutan, dimulai dengan keilmuan kalam. Menarik untuk dicatat di sini bahwa meskipun diresapi sepenuhnya oleh pemikiran Syiah di dalam aliran ini tidak saja terlihat pengaruh yang bersumber dari kalam Syiah, tetapi juga kalam Sunni, baik Asy'ariyah maupun Mu'tazilah. Mengenai kalam Syiah yang menjadi sumber utama adalah karya Nasiruddin At-Tusi yang berjudul Tajridul Aqaid beserta seluruh komentar dan penjelasannya. Di dalam karya-karya kalam Syiah bersifat filosofis dan mistis, atau yang menggunakan metode-metode pembuktian secara filosofis dan berusaha memadukan dengan sufisme. Sedangkan sumber-sumber yang berasal dari kalam Sunni, baik Asy'ariyah maupun Mu'tazilah, peranannya terhadap hikmah muta'aliyah juga terlihat jelas, di mana tesis-tesis tertentu dari kedua aliran tersebut terakomodasi di dalamnya. Para pengarang Asy'ariyah klasik seperti Al-Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi, Aduddin Al-Izzi, Syed Syarif Zurzani memiliki peranan yang cukup berarti. Dalam bidang filsafat sendiri, pengetahuan Mula Sadra terhadap berbagai aliran, baik yang Islam maupun para Islam, ternyata cukup mengagumkan. Di kalangan aliran Yunani, Alexandria, dia mengutip sumber-sumber mulai dari Prasokrates, Plato, Aristoteles, sampai pada Neoplatonisme, dan bahkan Stoik. Menarik untuk dicatat bahwa penghargaannya terhadap pemikiran Prasokrates adalah hasil dari pengetahuannya yang dekat dengan tradisi dan pemikiran Isroki. Dia juga menginterpretasikan secara mendalam ajaran-ajaran para filosof Yunani tersebut. Di antara aliran Prasokrates, dia menempatkan Pitagoras secara khusus yang dijadikannya sebagai model seorang filosof, mengikuti contoh dari Suhrawardi dan aliran Isroki. Di dalam berbagai tulisannya, terdapat rujukan-rujukan terhadap Golden Verses yang disebutnya sebagai Al-Risalah Al-Zahabiyah. Pada dataran metafisika warna Pitagorian ini disebabkan oleh rasa simpati dan daya tariknya terhadap doktrin-doktrin Pitagoras yang telah terintegrasi ke dalam dimensi-dimensi esoterik Islam, tidak saja melalui unsur-unsur istroki, tetapi juga dari Rasyail Ikhwanus Sofa. Pengetahuan Mula Sadra terhadap Plato cukup mendalam. Di dalam Hikmah Muta'aliyah dan di tempat lain dia membahas secara panjang lebar sebagian tesis mendasar dari Plato, seperti ide-ide platonik dan konsep tentang ruang. Sebagaimana para filosof muslim lainnya, dia memperoleh pengetahuan tentang filsafat Plato dari Timaios, juga sebagian dari dialog juga dari Paido. Seperti para pendahulunya, dia lebih mengenal Aristoteles daripada filosof Yunani lainnya. Dia mempelajari secara cermat karya-karya Aristoteles seperti Metafisika, Fisik, dan On the Soul. Tapi yang paling banyak dikutipnya adalah Undefined Knowledge atau Al-Ma'rifatul Rububiyah, Teologi, Usuluziyah atau Liber de Fomo atau Kitab Al-Tafahah. Dan semuanya berkaitan dengan Neoplatonisme.
Pada pandangan tertentu, Muladhara juga dipengaruhi oleh sebagian motif dan logika dari filsafat alam Stoik, kemungkinan melalui sumber-sumber tidak langsung seperti tulisan Galen, tetapi yang mengherankan adalah caranya menggunakan kata Stoik atau Riwaki, kaum Riwaki yang merupakan kulminasi dari tradisi yang mendahulunya selama berabad-abad. Muladhara seringkali merujuk kepada tiga kelompok ahli hikmah, yaitu peripatetik, illuminationis, stoik, atau riwaki. Terkadang dia menggunakan kata riwaki sebagai sinonim dari isroki. Meskipun demikian, sebelum adanya penelitian yang mendalam menjelaskan bagaimana dia dan filosof lain dari alirannya mengartikan riwaki, penggunaan kata tersebut di dalam tulisan-tulisannya tidak bisa dilihat sebagai penunjuk mengenai hubungannya dengan stoikisme. Pengetahuan Muladhara terhadap sumber-sumber filsafat Islam tentu saja lebih menyeluruh dan lengkap jika dibandingkan dengan sumber-sumber Yunani. Dia lebih mengenal Al-Farabi dan sering mengutip karya-karyanya, terutama Fususul Hikam. Dia juga mengenal dengan baik Abu Hasan Al-Amiri, yang diakuinya sebagai figur intelektual yang besar, yang sering mengutip karya yang berjudul Al-Amad Alal-Abad. Al-Amad Alal-Abad. Al-Amad Alal-Abad. Mengenai Ibnu Sina, pengetahuan Muladhara terhadapnya ada paling luas dan terperinci. Di samping sumber-sumber keagamaan murni, yaitu Al-Quran dan Hadis, Ibnu Sina harus dipandang sebagai sumber terpentingnya. Berkenaan dengan filosof peripatetik yang kemudian kelihatannya dia mengenal kitab Al-Mu'tabar dari Abu Al-Barakat Al-Baghdadi, akan tetapi yang paling memperoleh perhatiannya secara khusus adalah Nasiruddin At-Tusi dengan karyanya Syarah Al-Isyarat, Risalatul Islam, dan Mulakhas, yang juga dikenal sebagai Naqd Al-Mukhassal, yang cukup dikenal oleh Muladhara. Demikian juga dengan karya-karya dari murid-murid At-Tusi dan tokoh-tokoh sekitarnya. Kutubuddin As-Siraji menulis Durrul Taj, Dabiran Katibi Al-Qaswini menulis Hikmatul Ain, Asiruddin Al-Abari mengarang kitab Al-Hidayah. Berkaitan dengan aliran Isroki, tentu saja Suhrawardi menjadi sumber utama pengetahuannya. Hikmah Al-Isrokiyah. Muladhara mengakui secara jujur bahwa orang pertama yang menjadikannya memahami secara utuh doktrin-doktrin hikmah adalah Suhrawardi. Eksposisi metafisikanya bisa dilihat sebagai versi lain dari pandangan Suhrawardi tentang interpretasi dari sudut pandang as-sholatul wujud, bukan dari sudut pandang as-sholatul mahiyah. Muladhara sendiri memperoleh gelar kehormatan tertinggi, yaitu Sadra Muta'alihin, suatu gelar yang hanya bisa dipahami dalam konteks pemaknaan muta'allih menurut aliran Suhrawardi. Teks-teks sufi awal yang bercorak etika dan operasional seperti Kutul Qulub, Abu Talib Al-Makki dari Abu Talib Al-Makki, kemudian Manazil Asy-Syairin dari Al-Kharawi, Awarib wa Ma'arib dari Abu Hafs Al-Suhrawardi, dan Ihya Ulumuddin dari Al-Ghazali selalu dikutip menjadi sumber-sumber berarti bagi Muladhara dalam membangun pemikirannya. Demikian juga karya sufi yang lebih teoritis seperti Zubdadul Haqa'iq dari Ainul Qudhat Al-Hamadani, Zubdal Haqa'iq dari Ain Al-Qudhat Al-Hamadani, dan tulisan-tulisan dari Al-Daulah Shimani. Muladhara juga mengenal secara dekat tradisi puisi Persia, yaitu terutama Masnawi karya Jalaluddin Ar-Rumi. Al-Hikmah Muta'aliyah bertemu dengan dua tipe sufisme, yaitu Rumi dan Ibnu Arabi beserta para pengikutnya. Menurut Fazlur Rahman, pengaruh Ibnu Arabi terhadap Muladhara terutama terlihat dalam tiga persoalan penting, yaitu ketidaknyataan mahiyah, hakikat-hakikat sifat-sifat Tuhan, dan peranan psikologis eskatologis dari alam khayal
Dalam persoalan pertama, Mullah Sadra sering mengutip pernyataan Ibn Arabi yang terkenal, Mahiyah tidak akan pernah mencium keharuman wujud untuk mendukung prinsip as-sholatul wujud dan cukup memungkinkan bahwa Syekh Al-Akbar berperan dalam mengilhami prinsip ini. Sedangkan dalam persoalan yang kedua, di bawah pengaruh ajaran Ibn Arabi, Mullah Sadra memodifikasi secara drastis pandangan peripatetik neoplatonik tentang akal-akal, menjadikannya sebagai bagian dari Tuhan dan menyamakan dengan sifat-sifat Tuhan. Dia menerangkan seluruh uraian tentang emanasi dalam bahasa Ibn Arabi dan alirannya. Kejeniusan Mullah Sadra terletak dalam keberhasilannya memadukan kedua ide dan memahami secara utuh implikasi masing-masing ide, mahiyah, dan sholah, yang menjadikannya menghasilkan suatu prinsip yang unik yang dikenal dengan al-kharaqah al-jauhariyah. Ini tentang perubahan. Dunia imajinasi meskipun pada awalnya berasal dari Al-Ghazali dan kemudian diformalkan oleh Suhrawardi, namun Ibn Arabi tidak saja menguraikannya secara menyeluruh tapi memberikan kepada jiwa manusia suatu peranan penting membangkitkan imajinasi yang ditangkap dengan jelas. Selain Ibn Arabi, murid-murid dan komentatornya juga memiliki andil di dalam Hikmah Mutaliyah. Terdapat rujukan kepada Dawud Al-Qaishari, salah seorang komentator, Khusus Al-Hikam, juga Hamzah Panari dengan karyanya Nafahat. Demikian tentang Mullah Sadra, kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.